Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Mengapa harus ada Islamic worldview? Islamic worldview adalah bagaimana seorang muslim memandang segala persoalan yang ada berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah atau perspektif Islam. Maka pada kali ini kita akan membahas atau belajar bersama-sama tentang konsep manusia menurut Islam. Kita sebagai manusia harus memiliki perjuangan yang tinggi dalam hal apapun itu. Kenapa harus memiliki perjuangan yang tinggi? Dari 200 juta spermatozoa, kemudian dari jutaan benih itu hanya beberapa yang sampai ke indung telur. Kemudian hanya satu saja yang berhasil ke indung telur seorang ibu. Bisa kita bayangkan seberapa berjuangnya dari jutaan sampai berhasil hanya satu saja. Masya Allah, semangat berjuang ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita semua dalam hal apapun itu dan kondisi apapun itu. Ya Yahudi, min kulli yukhlaqu min nutfatir rajul wal mar'ah. Hai orang Yahudi, dari segala ciptaan dari air mani laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian proses perkembangan nutfah pada manusia di hari ke-6 sampai 14 dari pembuahan, yakni blastosis, tertanam di dinding rahim melalui umbilical cord yang akan berubah menjadi plasenta. Kemudian di hari ke-14 sampai 25, blastosis akan memanjang berbentuk seperti lintah. Di hari ke-25 sampai 42, fase segumpal daging atau mudghah. Di hari ke-42 sampai 49, fase pembentukan tulang. Dan selanjutnya di hari 49 sampai 56, yakni fase penutupan tulang dengan daging, otot, dan kulit. Di hari ke-56, minggu ke-6, fase janin, penciptaan organ tubuh. Hingga hari ke-120, proses kontak antara jaringan otak atas dan otak bawah dengan organ saraf. Di hari ini juga malaikat meniupkan ruh kepada seseorang yang akan lahir di muka bumi ini. Hingga hari ke-263, fase kehamilan. Semua proses tersebut sudah diterangkan pada Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian ketika proses melahirkan, maka Allah telah tetapkan akan waktu kelahiran tersebut. Quran surat Al-Mursalat ayat 20 sampai ayat 24. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh sampai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Selanjutnya yakni tuntunan memakan kurma sebelum melahirkan, karena kurma itu mengandung banyak manfaat untuk kekuatan ketika melahirkan nanti. Yang selanjutnya yakni melewati 4 fase kemudahan dalam melahirkan pada Quran surat Abasa ayat 19 sampai ayat 20. Yang pertama yakni fase pelumuran saluran persalinan dan kontraksi otot rahim. Yang selanjutnya fase keluarnya janin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya fase keluarnya plasenta dan gumpalan darah sekitar 15 menit. Yang selanjutnya yakni fase kontraksi rahim hingga 2 jam untuk mencegah pendarahan pasca persalinan. Min nutfatin khalaqahu faqaddara, dari tetes mani dia menciptakan lalu menentukannya. Summa sabila yassara, kemudian jalannya dia mudahkan. Quran surat Abasa ayat 19 sampai ayat 20. Yang selanjutnya yakni menyusui, belajar dari hewan. Quran surat An-Nahl ayat 66. Sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minum dari sebagian apa yang ada dalam perutnya,
dari antara kotoran dan darah berupa susu murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya. Kemudian menyusui selama 2 tahun. Pada surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Yang selanjutnya adalah manusia terdiri dari 4 unsur. Yang pertama adalah al-aqlu atau akal. Akal disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 49 kali dan semua itu berbentuk fiil bukan isim. Maka dari itu jelas kita sebagai manusia harus berpikir menggunakan akal kita. Akal menangkap segala pengetahuan. Yang kedua adalah al-qalbu atau hati. Qalbun disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 144 kali. Hati pada manusia ini adalah sebagai penyerap, menangkap, dan menyimpan pemahaman yang tadi sudah ditangkap oleh akal. Yang ketiga adalah an-nafsu atau nafsu. An-nafsu adalah dasar tumbuhnya sifat tercela atau mulia. Nafsu ini berkaitan dengan qalbu. Kondisi an-nafsu ada 3. Yang pertama adalah al-ammarah bisu'i, di mana nafsu ini yang mendorong manusia untuk berbuat keburukan atau kemaksiatan. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 53. Yang selanjutnya adalah an-nafsu al-lawwamah atau nafsu yang sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, namun masih banyak terpeleset dalam perbuatan maksiat sehingga membuatnya menyesali diri. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Al-Qiyamah ayat 2. Yang terakhir adalah an-nafsu al-mutmainnah atau selalu merasa tenang. Kepribadian mutmainnah dapat terbentuk ketika daya qalbu seseorang lebih dominan dari nafsu dan akalnya. Hal ini dapat menciptakan keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Al-Fajr ayat 27-28. Yang keempat adalah ruh. Ruh adalah sesuatu yang mulia, dengannya mengalir kehidupan dan gerakan. Faida sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Al-Hijr ayat 29. Dan penyakit utama ruh adalah syirik, kufur, fasik, dan maksiat. Teman-teman, yang selanjutnya, bagaimana kita menjadi insan kamil? Yang pertama, kita harus takhalli atau membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran seperti hubbu dunya atau cinta dunia atau panjang angan-angan, tulul amal, dan sejenisnya. Ini harus dibersihkan karena ia hanya menjadi tabir penghalang bagi manusia untuk lebih memesrai Tuhannya. Yang selanjutnya, kita harus tahalli atau memperindah jiwa. Kecantikan jiwalah yang kelak dapat mengantarkan manusia keindahan yang hakiki, yakni perjumpaan hamba dengan Sang Maha Indah kelak dalam hayangan surganya. Yang terakhir adalah tajalli atau menyambungkan jiwa. Seorang hamba yang menempuh jalan tajalli akan mengarahkan sejauh mata memandang, selalu bermuara pada keindahan Tuhan, kemuliaannya, kasih sayangnya, kebaikannya, kekuasaannya, dan seterusnya. Manusia yang sudah nyambung dengan Tuhan akan mengarahkan seluruh panca indera bergerak ke satu arah titik fokus, yakni hanya dari untuk dan kepada Tuhanlah kehidupan yang senyata-nyatanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.